Sistem upah. Definisi dari sistem upah di sini yaitu sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh dan keluarganya, suatu pekerjaan jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Berlaku pada tujuan sistem upah. Tujuan dari diberlakukannya sistem upah di sini yaitu 1. Menarik karyawan yang baru untuk bekerja di perusahaan. 2. Memotivasi karyawan dalam pekerjaan. Dan 3. Mempertahankan karyawan untuk tidak berpindah ke perusahaan lain. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem upah. Apa saja sih macam-macam dari sistem upah di sini? Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja ada beberapa jenis. Tiap jenis upah memiliki cara pembayarannya sendiri. Berikut jenis-jenis upah. 1. Sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, bahkan bulanan. 2. Sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Ketiga, sistem corporate partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. 4. Sistem upah resmi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau bahkan memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Dan kelima, yang terakhir, sistem upah berkala. Upah ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah. Pertama, itu ada tingkat persaingan, di mana tingkat persaingan ini perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjaannya harus memperhatikan perusahaan lain dalam bidang yang sama mengenai pemberian upah. Yang kedua, struktur upah. Perusahaan harus menentukan berapa upah yang akan diberhentikan bagi semua posisi dalam perusahaan. Ketiga, performa karyawan. Pada performa karyawan ini, pekerja yang bekerja dengan baik dan memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan layak untuk diberikan upah dengan jumlah yang lebih tinggi. Selanjutnya kita beralih pada penjelasan UMP, UMK, dan UMR. UMP merupakan upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku pada seluruh kabupaten atau kota yang ada di satu provinsi. Upah ini diatur oleh gubernur. Kedua, UMK.
UMK merupakan singkatan dari upah minimum kabupaten atau kota. Upah ini hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota itu saja. UMK juga ditetapkan oleh gubernur. Ketiga, UMR. UMR merupakan singkatan dari upah minimum regional. Ruang lingkup UMR sama dengan UMP, yaitu berlaku untuk seluruh wilayah di suatu provinsi. Tapi untuk UMR sudah tidak digunakan dan digantikan oleh UMP dan UMK berdasarkan program Kementerian Sumber Ketenagakerjaannya. Survei KHL penentu upah tenaga kerja. Pemerintah menggunakan hasil survei kebutuhan hidup layak sebagai salah satu patokan untuk menentukan upah tenaga kerja. KHL yang dimaksud di sini adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. KHL terdiri dari komponen kebutuhan hidup yang ditinjau per 5 tahun. Ada 60 komponen KHL yang ditinjau sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2012. Survei KHL dilakukan oleh Dewan Pengupahan hasil perhitungan nilai KHL digunakan sebagai dasar upah minimum tahun pertama dalam periode 5 tahun. Mungkin itu saja penjelasan dari pengertian sistem upah, tujuan sistem upah, macam-macam sistem upah, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah, pengertian UMP, UMK, dan UMR. Semoga bermanfaat. Terima kasih.